video kali ini, saya akan mempresentasikan studi pendekatan dalam kelas. Oh ya, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohil Dayati dengan NIM 2247588, program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Teman-teman, mari kita mulai. Baik, di sini ada latar belakang. Pendekatan pembelajaran adalah bagaimana seorang guru menggunakan metode atau strategi serta teknik pembelajaran. Pemilihan pendekatan yang tepat menjadi kunci keberhasilan yang efektif pada peserta didik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan konseptual. Yang kedua yaitu kelebihan dari pendekatan konstruktivistik, dan yang ketiga ada contoh studi kasus yang akan saya identifikasi mereka menggunakan pendekatan apa dalam pembelajaran. Baik, di sini yang pertama ada perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pertama, pendekatan saintifik adalah pendekatan pedagogis yang menerapkan metode ilmiah dalam proses pembelajaran di kelas. Pendekatan ini menekankan aktivitas belajar yang bersifat aktif dan berbasis penelitian, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses menemukan dan merumuskan pengetahuan melalui langkah-langkah ilmiah. Yang kedua, ada pendekatan konseptual. Pendekatan ini adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga belajar menjadi lebih bermakna dan produktif. Jadi, perbedaan dari pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual yaitu pendekatan saintifik ini menitikberatkan pada proses ilmiah dan aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan, sedangkan pendekatan kontekstual menekankan keterkaitan materi dengan dunia nyata dengan pengalaman siswa untuk pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivistik. Pendekatan ini yaitu siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka didorong untuk terlibat aktif, mengeksplorasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Pengetahuan dibangun melalui aktivitas nyata, pengalaman, dan interaksi sosial, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Yang pertama yaitu meningkatkan keaktifan dan kemandirian siswa. Yaitu siswa tidak lagi menjadi penerima pasif informasi, melainkan secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi, pendekatan konstruktivistik ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah dan membangun pemikiran mereka. Baik, yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Jadi, siswa itu dilatih untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi yang relevan, merumuskan solusi, dan evaluasi hasil yang merupakan keterampilan penting dalam pemecahan masalah. Pembelajaran konstruktivistik ini menekankan pengaitan materi pelajaran dengan pengalaman dan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermanfaat. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya akan mengambil contoh proses pembelajaran mata kuliah pemasaran lanjut. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Untuk studi kasusnya saya mengambil contoh yaitu proses pembelajaran pada mata kuliah pemasaran lanjut. Baik, di dalam mata kuliah ini menurut saya menggunakan metode pendekatan konstekstual, karena cara mengajar yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi pendekatan ini menekankan pada pengalaman langsung siswa dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jadi di mata kuliah ini kita
diajarkan bagaimana praktik langsung dalam pemrograman, sehingga kita banyak mengetahui bagaimana sih langkah-langkah pemrograman serta bagaimana sih cara menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan saat kita melakukan proses pemrograman. Selanjutnya, kesimpulan. Pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual sama-sama menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, namun memiliki fokus yang berbeda. Selanjutnya, pendekatan konstruktivistik adalah yang mendasari kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan utama, yaitu meningkatkan keaktifan dan kemandirian siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta memperkuat pemahaman dan daya ingat materi. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, dan mampu membekali siswa dengan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang esensial untuk